Pagi itu, di hari weekend pertama, saya dan teman-teman Gocap berencana untuk goes ke Curug Cigentis lagi. Iya, ini adalah kali kedua saya goes ke sana. Berbeda dari sebelumnya, rute yang diambil adalah via Jonggol, agak memutar, tetapi ini karena kita janjian dengan goeser yang dari Setu. Seperti biasa, tikum andalan kita adalah di Tugu Beriman Bogor ini. Dari Jonggol, kita langsung menuju Cariu lewat jalan raya. Jalannya aspal mulus. Sebenarnya enak banget untuk ngebut, tapi ingat, ini bukan jalur sepeda. Di sini banyak juga kendaraan besar, harus konsentrasi penuh. Sekalinya meleng, nyawa taruhannya. Minimal lecet, badan dan sepedanya. Tips dari saya, pastikan rombongan sepeda tetap satu jalur dan jaga konsentrasi. Selepas perempatan Cariu, kita ambil kiri menuju Loji. Jalur di sini masih didominasi oleh aspal, tapi di beberapa tempat terdapat kubangan. Harus sigap meliak-liuk. Jalan juga tidak terlalu lebar, beruntung trafik tak sepadat tadi. Hanya beberapa minibus dan sepeda motor yang melintas. Ditambah, mata kita juga dimanjakan oleh hijaunya hamparan padi di sebelah kanan dan kiri. Bikin asik suasana hati. Di depan adalah jembatan Cibeet, perbatasan antara Karawang dan Bogor. Kita semua memutuskan untuk istirahat sebentar di sini. Baru aja istirahat sebentar, ada WA masuk. Ternyata dari istri saya. Katanya siang ini dia bakal berangkat ke Cikarang dan minta dijemput sekitar jam 3 sore. Dan sekarang sudah pukul setengah 11 siang, padahal Curug Cigentis sendiri masih jauh. Karena hal itulah, saya memutuskan untuk putar balik menuju Cikarang jam 12 siang nanti, sampai tidak sampai ke Curug Cigentis. Berat ya? Nanti kelar Loji makin parah. Sekarang saya sudah ada di Jalan Raya Loji. Yang lain udah duluan karena tadi saya setting seat post dulu yang turun terus. Jalanan di jalur ini enak banget, mulus aspalnya. Terus kanan kiri sawah yang hijau. Di depan bukit-bukit khas Karawang Selatan juga terlihat jelas. Ini artinya kita udah mau sampai di Curug Cigentis. Om Tri udah pernah kesini Om? Hah? Dari sini nanjak terus nih. Gila-gila. Saya juga jam 12 cowok. Nyampe nggak nyampe. Kalau bisa nyampe dulu. Sekarang saya sudah berada di dataran tinggi Loji. Dari pasar sampai kampung turis, sebenarnya tanjakannya masih landai. Tapi setelah itu, tanjakannya aduhai. Bikin dengkul bergetar, teriak minta rehat. Beruntung udaranya sangat segar, sedikit mengobati rasa lelah yang menerpa. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Jujur saya khawatir tidak akan sampai ke Curug. Padahal jaraknya hanya tinggal 1,5 km lagi loh.
Tapi justru di 1 kilometer terakhir inilah tanjakannya makin terjal. Benar saja, ketika saya dan Mastri beristirahat di sebuah warung sekitar 800 meter sebelum Curug, tanpa disadari waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 lebih. Jika dipaksakan, sebenarnya bisa saja saya sampai sekitar setengah jam lagi, tetapi dengan risiko pulang telat. Kebayang dong kalau telat jemput istri, bisa repot nanti. Setelah beres beristirahat, akhirnya saya memutuskan untuk balik kanan, sedangkan Mastri lanjut menyusul teman-teman gocap yang lain. Pukul 1 siang sudah sampai di pangkalan. Jalanan berdebu dari hasil pembakaran batu kapur tidak jadi penghambat bagi saya untuk mengurangi kecepatan sepeda. Selepas tanjakan ini, rencananya saya akan potong kompas melewati hutan bambu. Kemudian menyeberangi sungai Cibeet menggunakan perahu getek. Saat itu langit masih terik dan udara masih sangat panas. Sekarang saya sedang berada di pintu masuk hutan bambu. Dan ternyata treknya becek dong. Harus siap-siap angkat sepeda kalau begini ceritanya. Sempat terpikir mau balik lagi, tapi sudah kepalang masuk menjauh dari jalan raya. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut terabas. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 siang lebih. Jika perjalanan lancar seperti waktu dulu, mestinya tiba di kontrakan sesuai rencana. Karena jika berhasil menembus hutan, lalu menyeberang sungai Cibeet, saya sudah sampai di belakang kawasan GIC. Ada yang aneh, harusnya jalurnya bukan ke sini, tapi jalur yang tadi tertutup bambu. Saya pun akhirnya buka Gmaps, beruntung masih ada sinyal. Benar saja, tadi memang salah ambil jalur. Seharusnya jalurnya ada di tengah hutan bambu, bukan di pinggiran seperti ini. Setidaknya itu yang saya ingat ketika 5 bulan lalu lewat sini. Sempat terpikir lagi untuk putar balik karena sepi, tapi tanggung sudah jalan sejauh ini. Ingat alasan untuk menjemput istri, akhirnya saya beranikan diri untuk terabas.
jalurnya terputus lagi. Ada pohon bambu tumbang, atau bisa jadi sengaja ditumbangkan. Tapi karena saya merasa yakin ini jalurnya, akhirnya saya terabas lagi. Setelah berkutat dengan pohon bambu tumbang dan pencarian jalur yang melelahkan, akhirnya saya tiba juga di bibir sungai. Tapi tunggu dulu, ternyata penjaganya tidak ada. Beruntung posisi perahu bukan berada di seberang sana. Akhirnya saya pun memberanikan diri menggunakan perahu ini sendirian.